Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Kamilia dari kelas KPI 2B akan memenuhi ujian akhir semester 2 mata kuliah Tafsir Dakwah yang diampu oleh Bapak Zainal Mutakin. Di sini saya akan memaparkan 13 materi tafsir dakwah. Yang pertama yaitu tafsir dakwah dan metode tafsir dakwah. Tafsir dakwah adalah upaya memahami maksud ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan pemikiran dakwah sebagai pisau analisisnya. Dengan kata lain, tafsir dakwah itu merupakan upaya untuk memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dengan menggunakan pendekatan dakwah. Secara garis besar, metode penafsiran Al-Quran dapat dilakukan 4 cara, yaitu metode ijmali, metode tahlili, muqarrani, dan metode modlu. Dan sejarah perkembangan tafsir itu dimulai pada masa Nabi dan para sahabat. Dan materi yang kedua yaitu tafsir ayat kewajiban dakwah 1. Quran surat Al-Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh perbuatan yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan ayat ini merupakan menerangkan bahwa Allah itu memerintahkan kepada semua umat Islam agar di antara mereka ada sekelompok orang yang bergerak dalam bidang dakwah yang selalu memberi peringatan apabila nampak gejala-gejala perpecahan dan pelanggaran terhadap ajaran agama, dengan jalan mengajak dan menyuruh manusia untuk melakukan kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, yakni cara yang ditempuh dengan menyadarkan manusia bahwa perbuatan yang baik itu akan mendatangkan keuntungan dan mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Begitu pula sebaliknya, bahwa kemunkaran dan kejahatan itu akan selalu mendatangkan kerugian dan kemudaratan bagi pelakunya sendiri maupun orang lain. Materi yang selanjutnya yaitu ayat-ayat kewajiban dakwah 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika zuha minal amrina ma kunta tadri mal kitab wala iman walakin naj'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa in kana tahdi ila siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan hendaklah kami wahyukan kepada Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Akan tetapi kami akan menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberikan petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang benar. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 52. Pada pembahasan surat ini dan keterkaitan dengan ayat lainnya, dalam ayat sebelum ini telah diberitahukan kepada kita
bagaimana caranya Allah memberikan wahyunya kepada manusia, dan begitu juga cara yang telah digunakan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Materi selanjutnya yaitu tafsir ayat tujuan dakwah atau berdakwah. Nah, tujuan utama berdakwah yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan nilai-nilai yang mendatangkan kebahagiaan, dan kesejahteraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan segi atau bidangnya masing-masing. Dan ada juga menurut Masyhur Amin, dalam tujuan dakwah itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama objek, meliputi keluarga, masyarakat, seluruh manusia, dan perorangan. Dan yang kedua yaitu materi, meliputi akidah, hukum, dan akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Fat ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Artinya, dialah yang mengutus rasulnya dan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Tafsir surat Al-Fat ayat 28 yaitu dialah yang mengutus rasulnya dan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya. Agama yang hak itu terdapat semua agama atas agama-agama yang lainnya. Dan cukuplah Allah sebagai saksi bahwasannya kami diutus untuk membawa hal tersebut sebagai yang diungkapkannya pada ayat tersebut. Dan cukuplah Allah sebagai saksi bahwasannya kamu diutus itu untuk membawa hal tersebut yang sebagaimana diungkapkannya pada ayat tersebut. Tujuan surat Al-Fat itu adalah untuk menjadikan agama sebagai pegangan atau panduan agar kita itu sebagai manusia harus tetap di jalan Allah. Allah itu sudah menjelaskan pada surat ini bahwasanya Rasulullah akan diutus oleh Allah membawa petunjuk dan agama. Baik, materi selanjutnya yaitu tafsir ayat tujuan dakwah atau berdakwah yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Tsamud akhahum Shalihah qala ya qaumi ya'budullaha ma lakum min ilaihi ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib, yang artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah mencipta kamu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurannya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Nah, ada juga tafsir surat Hud ayat 61 ini, yaitu pada kitab tafsir Al-Jawahiri fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, Tantowi Jauhari menjelaskan bahwasannya ayat ini menjelaskan keberadaan manusia itu sebagai pemelihara lingkungan alam. Kalimat wasta'marakum fiha yaitu merupakan pendapat Tantowi adalah bahwa manusia merupakan pemelihara muka bumi atau bisa disebut dengan alam. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan manusia
itu untuk mengelola segala hal yang ada di muka bumi dengan sebaik-baik mungkin. Materi selanjutnya itu tafsir ayat materi dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Ali Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Quran surat Ali Imran ayat 85. Tafsir ayat Ali Imran ini yaitu barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidaklah akan diterima, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi karena tempat tinggalnya ialah neraka, dan dimana ia akan menetap di sana untuk selama-lamanya. Seperti itu. Ayat selanjutnya yaitu ayat-ayat sasaran dan objek dakwah. Objek dakwah dapat ditinjau dari segi tingkat pengetahuan agama, keragaman, kualitas keilmuan, dan objek dakwah juga dapat perlu mendapatkan sorotan penting bagi pendakwahnya. Dalam istilah Al-Ghazali, objek dakwah itu biasanya diklasifikasikan menjadi orang awam, orang khawas, atau bisa disebut dengan pembelajar dan khawasul khawas, ulama. Menurut Muhammad Imarah. Nah, dengan ungkapan lain dalam bahasa Al-Qur'an bisa menjadi ahli hikmah, ahli mau'izah, nasihat, dan ahli debat sebagai disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatal hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Anna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 125. Materi selanjutnya yaitu subjek dan sasaran dakwah 2. Subjek dan sasaran dakwah menurut surat. Dalam surat Ali Imran ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Yang artinya, janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena siasat menjadi diri dari sesuatu yang kamu takutkan dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Quran surat Ali Imran ayat 28. Tafsirnya itu mengenai ayat ini yaitu menjelaskan kekuasaan Allah yang tak terbatas, yang salah satunya memberi rezeki tanpa perhitungan. Maka ayat ini juga melarang kaum mukmin untuk menjadikan orang kafir sebagai wali, atau bisa disebut dengan pemimpin. Janganlah orang-orang beriman dengan sebenar-benarnya menjadi orang kafir, baik kafir secara akidah maupun orang yang bergelimang dalam kedurhakaan. Sebagai wali yaitu
orang terdekat yang menjadi tempat menyimpan rahasia yang menyangkut kemaslahatan umum, melainkan orang-orang yang beriman. Barang siapa berbuat demikian, yaitu menjadikan orang kafir sebagai wali, niscaya dia tidak akan memperoleh perlindungan dan pertolongan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik ya. Kecuali apabila yang kamu lakukan itu karena untuk siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Materi selanjutnya itu mengenai ayat-ayat metode dan strategi dakwah. Dalam Islam, dakwah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang artinya itu untuk mengajak seseorang menuju pada kebaikan, pada jalan yang benar. Makna lainnya adalah mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan keyakinan ataupun syariat Islam yang terlebih dahulu diyakini oleh pendakwah itu sendiri. Terkait hal ini, Al-Quran cukup banyak menyinggung masalah dakwah dalam beberapa ayat, yakni sebagai berikut. Yang pertama pada surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Materi selanjutnya itu ayat-ayat metode dan strategi dakwah 2. Quran surat Al-Baqarah ayat 27. Tafsir Al-Muyassarah atau Kementerian Agama Saudi Arabia, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah yang telah diambil dari mereka untuk bertauhid dan taat kepadanya. Padahal Allah itu telah menegaskan diisi perjanjian tersebut dengan mengirim para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Namun banyak menyelisih aturan agama Allah, seperti dengan memutus tali silaturahmi atau menebar kerusakan di muka bumi ini. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Ayat-ayat metode dan strategi dakwah 3. Terdapat beberapa metode dakwah. Yang pertama nih, ada dakwah fardiyah, merupakan metode dakwah yang dapat dilakukan seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Dan yang kedua, dakwah ammah, yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditunjukkan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Mereka biasanya menyampaikan khotbah atau pidato di depan orang-orang banyak, seperti itu. Dan yang ketiga, dakwah bilisan, yakni menyampaikan informasi atau pesan dakwah melalui lisan, ceramah, atau komunikasi langsung secara subjek dan objek dakwahnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu dakwah bilhal, dengan mengedepankan perbuatan nyata. Materi selanjutnya itu etika dalam berdakwah. Berdakwah juga perlu beretika dong. Oke. Etika atau akhlak dai yaitu adalah akhlak Islam yang Allah nyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Menurut Tuti Alawiyah sebagai berikut. Yang pertama adalah sidik. Nah, sidik itu artinya benar, tidak berdusta, yakni meliputi kasat, niat, perkataan, dan perbuatan. Dai yang benar tampak berkasa benarnya itu pada wajah dan suaranya. Allah memerintahkan setiap mukmin itu supaya berperilaku benar, tidak boleh ada yang bohong. Allah Subhanahu wa taala kan sudah berfirman, yaitu yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Sudah jelas kan, Allah sudah berfirman tidak boleh, kita sebagai manusia itu tidak boleh berdusta. Yang kedua, al-sabr, artinya tabah, sabar. Sabar terbagi menjadi 3, yaitu sabar dalam ketaatan Allah,
sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar menghadapi musibah atau bahaya. Dan yang ketiga yaitu rahmah, rasa kasih sayang, seperti itu. Dan yang keempat tawadu, merendahkan diri, tidak boleh sombong di depan orang banyak, karena Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong, seperti itu. Dan yang kelima suka bergaul. Yang keenam amanah, dapat dipercaya. Amanah ini merupakan sifat utama bagi dai. Tidak hanya dai aja sih, tapi bagi semua manusia. Sebagai semua manusia kita harus memiliki sifat amanah supaya dapat dipercaya oleh banyak orang, seperti itu. Ayat-ayat tentang etika dan berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a qamisatu qudda min duburi qala innahu fi kaidikun. Inna kaidakun na'udhim. Artinya, maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Quran surat Yusuf ayat 28. Tafsir surat Yusuf ayat 28 yaitu tatkala suami wanita itu melihat suami Zulaihah pada baju gamis Yusuf yang koyak di belakang berkatalah dia, sesungguhnya kejadian itu yang kamu katakan, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud memperkosa istrimu adalah di antara tipu daya kalian? Hai kaum wanita, sesungguhnya tipu daya kalian adalah besar. Kandungan surat Yusuf ayat 28 yaitu ada dua yang dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama yaitu kebenaran tidak akan dapat terus-menerus disembunyikan di balik tabir, dan kejahatan seseorang akan terbongkar juga pada suatu saat nanti. Dan yang kedua, pembelajaran yang kedua nih, yaitu pernyataan hak dan benar harus kita terima meski memberatkan dan merugikan kita, sebagaimana yang diterima oleh penguasaan Mesir ketika istrinya telah terbukti berbuat salah dan bahwa Yusuf tidak berdosa. Mungkin sekian penjelasan dari 13 materi yang saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.